Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Doa dan harapan saya Bapak Ibu senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Karena kasih-Nya lah kita ada sampai saat ini. Mari terus kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan harus punya satu keyakinan yang kokoh dalam kehidupan kita. Mau katakan, aku kuat karena Tuhan, aku kuat karena firman. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Mari kita sediakan waktu terus untuk mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan untuk berbicara kepada kita, menegur dan menguatkan kita. Puji nama Tuhan. Melalui RPKM ini, kita kembali bersama-sama untuk melanjutkan satu renungan firman Tuhan, yaitu melayani Tuhan selagi masih ada kesempatan. Melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Haleluya, puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dalam kesempatan yang baik ini yaitu diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37, 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Silakan dibaca secara keseluruhan. Saya hanya membaca khususnya ayat yang ke-14, 2 Raja-Raja 4:14 berkata demikian. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Haleluya, puji Tuhan. Yang berbahagia kita yang merenungkan, mendengarkan, serta melakukan, mengerjakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Bapak dan kasih Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati Tuhan. Banyak orang Kristen biasanya berpikir bahwa jika sudah melayani Tuhan atau terlibat di dalam pelayanan, kita akan terbebas dari segala jenis persoalan, dari segala jenis masalah atau kesulitan. Bahkan berpikir bahwa kita akan diberkati dengan berlimpah-limpah dan tidak akan pernah hidup dalam kekurangan. Wow, ini seringkali barangkali ada dalam pikiran kita. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan tidak menulis demikian. Firman Tuhan tidak pernah berkata demikian. Setiap orang melayani akan bebas dari persoalan, bebas dari masalah. Ya, hidup serba mewah, berkecukupan, berkelimpahan. Nah, itu tidak pernah Tuhan berjanji demikian, saudara kasih Tuhan. Ya, nah ini kita perhatikan. Selama kita hidup di dunia ini, kita tidak pernah luput namanya dari masalah. Tidak pernah lepas dari persoalan. Ya, tetapi bagi orang yang hidup benar pasti ada pertolongan, ada pemulihan, ada jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Segala persoalan masalah yang diizinkan oleh Tuhan bagi kita yang melayani, ingat, itu adalah satu ujian bagi kita, ujian loyalitas kita dalam pelayanan, ujian kesetiaan kita dalam pelayanan. Kalau kita tetap setia dan berharap kekuatan dari Tuhan, maka kita pasti mampu melewati setiap persoalan masalah itu. Jangan pernah karena persoalan masalah dalam hidup kita, apalagi persoalan uang, persoalan ekonomi, persoalan kebutuhan. Karena kan diperhadapkan engkau hidup mungkin pada saat itu berkekurangan, maka engkau berpikir untuk tinggalkan pelayanan. Bahkan mungkin sudah lakukan hal itu. Mari kita harus berubah. Tidak punya cara pandang seperti itu. Justru kita perhatikan perempuan Sunem dan suaminya ini memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan punya roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Tapi mereka juga mempunyai pergumulan, yaitu tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai anak. Itu pergumulan mereka. Sebagai suami istri yang sudah menikah sekian lama, bahkan mungkin sudah bertahun-tahun tetapi tidak punya anak, itu juga pergumulan. Setiap orang pasti ingin memiliki anak, punya keturunan, akan meneruskan keluarga itu. Pasti itu adalah satu pokok doa yang khusus. Tetapi kita perhatikan nih, sekalipun mengalami pergumulan, perempuan Sunan bersama dengan suaminya, mereka tetap semangat untuk melayani Tuhan. Keluarga ini tetap melayani Tuhan, tidak pernah surut semangat. Tetap berapi-api, artinya bersemangat untuk melayani Tuhan. Berbeda dengan orang-orang Kristen sekali kalau kita mendengar orang Kristen di zaman sekarang ini, ketika ada pergumulan atau masalah, mereka justru apa? Mudah sekali kecewa, mudah sekali putus asa, mundur dari pelayanan, sudah malas berdoa.
sudah malas baca Alkitab, tidak mau lagi mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan rohani. Ini yang sering terjadi, saudara kasih Tuhan. Mulai dikatakan, aku kan sudah rajin mengajar sekolah minggu. Aku kan sudah rajin melayani di gereja. Tapi kok kehidupan saya masih berkekurangan seperti ini. Nah, lebih baiklah saya bekerja untuk mendapatkan uang di hari Minggu pun saya siapkan. Ya, saya tidak mau datang beribadah. Ya udahlah, kapan-kapan saja untuk beribadah. Mulai mundur dari kesetiaan untuk beribadah. Saya mengatakan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, justru di tengah masalah seharusnya kita semakin melekat, semakin mendekat kepada Tuhan, dan semakin giat melayani Tuhan. Bukannya mundur, bukannya kecewa. Sekali lagi percayalah bahwa jerih kita dalam pelayanan tidak pernah sia-sia. Saya katakan, jerih payah kita dalam pelayanan tidak pernah sia-sia. Mari kita perhatikan, kita lanjutkan firman Tuhan ini. Di ayat 16-17. Ya, berkatalah Elisa kepada perempuan Sunem, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Elisa adalah seorang hamba Tuhan yang mereka sambut, yang mereka layani dengan baik. Luar biasa. Tapi kehadiran Elisa menyampaikan firman Tuhan bahwa perempuan Sunem ini akan menggendong seorang anak. Belum terjadi, akan menggendong seorang anak laki-laki. Ini suatu perkataan firman Tuhan, hamba Tuhan. Dan itu benar-benar terjadi, saudara kasih Tuhan. Berarti perkataannya itu adalah perkataan yang disertai oleh Tuhan. Maka jelas dikatakan, ya, mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Persis seperti apa dikatakan oleh Elisa. Luar biasa, puji Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, Bapak Ibu. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Proses hidup harus kita lalui. Harus dilalui oleh keluarga. Tidak berhenti sampai di situ. Anak diberikan Tuhan. Itu pun kita perhatikan luar biasa. Sudah dinanti dengan sekian lama, dia lahir. Bahkan dikatakan, anak dilahirkan itu di ayat 20, mati. Wah, ini tambah lagi pergumulan perempuan Sunem. Ya, perempuan Sunem pun datang kepada Elisa dan meminta pertolongan meskipun tahu anaknya sudah mati. Ibu ini tetap memperkatakan imannya. Dia punya iman dalam kondisi dikatakan anaknya sudah mati. Selamatkanlah. Dikatakan, selamatkah engkau? Selamatkah suamiku? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Di ayat 26, ini perkataan iman, selamat. Lalu Elisa menyuruh Gehazi datang kepada keluarga ini. Keluarga perempuan Sunem ini. Dia katakan, tetapi tidak terjadi apa-apa. Akhirnya Elisa sendiri yang datang dan bertindak. Apa yang terjadi? Mujizat pun terjadi. Anak itu hidup kembali. Haleluya, puji Tuhan. Anak itu hidup kembali karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang mengabdi, melayani Tuhan, melayani hamba Tuhan. Puji Tuhan. Ketekunan dan kesabaran perempuan Sunem ini pun itu terbayarkan oleh Tuhan. Makanya melayani Tuhan ini tidak pernah sia-sia. Lakukanlah itu dengan setia, dengan kerja keras, tanpa persungut-sungutan, tanpa kerja sekalipun ada ujian, persoalan, masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Di akhir renungan ini saya menyampaikan kepada kita sekalian, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan berharap kepada Tuhan, berharap kepada-Nya, tidak akan pernah dikecewakan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Sekalipun manusia sering mengecewakan kita, tapi ingat, Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu, tetaplah layani Tuhan dengan setia. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya renungan ini
boleh menjadi berkat bagi kita. Jika menjadi berkat, jangan lupa dibagikan kepada yang lainnya supaya lebih banyak lagi diberkati. Jangan lupa di like, dan juga bagi yang belum, silakan di subscribe. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.